Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Intan Matasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan bahas tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Terima kasih, selamat menonton. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya pakai buku referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond M. Challet Junior Giorgio Piskel. Nah, yang pertama itu ada peranti keras. Peranti keras itu ada prosesor atau CPU. Itu tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua ada memori, disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory, mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Yang ketiga ada ruang penyimpanan, itu ada dua. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, itu merupakan ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Dan yang kedua ada ruang penyimpanan data dapat dilepas. Ruang penyimpanan yang terpasang dapat dilepas dan dapat dipasang kembali. Yang keempat itu ada alat input atau input device, itu ada dua juga. Yang pertama itu ada data yang diterima dari manusia, itu mengacu pada seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Dan yang kedua ada data yang diterima dari mesin, itu data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Yang kelima itu ada alat-alat output, suatu alat yang menyajikan data dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Yang keenam itu ada multimedia, itu merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Yang selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi, itu yang pertama ada satu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, itu merupakan perusahaan-perusahaan pembuatan telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar yang video pendek. Contohnya keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Yang kedua ada telepon seluler cerdas, itu ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer. Yang ketiga ada jaringan rumah, jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem internet berkecepatan tinggi di rumah Anda. Yang selanjutnya ada keamanan komputasi rumah, itu ada 5. Yang pertama itu ada perbaruan, itu merupakan kegiatan memperbarui piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. Yang kedua ada hacker, adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada worm, hampir sama dengan kerjasamanya dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file. Yang keempat ada virus komputer, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang kelima ada spyware, adalah program-program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputasi komputer Anda. Selanjutnya ada peranti lunak, itu ada 4, yaitu yang pertama ada peranti lunak sistem, itu merupakan pengelolaan proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna. Dan yang kedua ada peranti lunak siap pakai, itu merupakan aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang ketiga ada peranti lunak aplikasi khusus, merupakan aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Yang keempat ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya ada komunikasi, itu ada 3, yaitu koneksi publik, koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua ada koneksi saluran pribadi, itu merupakan koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Dan yang ketiga itu ada jaringan pribadi maya atau virtual private network, itu merupakan jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Selanjutnya ada komunikasi jaringan, itu ada lapisan dan nama dan tujuan. Lapisannya itu ada 7654321 dan nama lapisannya itu ada
tujuh juga lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan link data, dan lapisan fisik, dan tujuannya kalian bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada 5 protokol untuk komunikasi komputer, itu ada 3. Yang pertama ada sistem network atau arsitektur atau SNA, itu membutuhkan suatu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urut-urutan hampir sama dengan menunggu giliran. Dan yang kedua ada token ring, hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data, tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Yang ketiga ada Ethernet, suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja di jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi. Yang pertama ada paket pemahaman, suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Dan yang kedua ada alamat jaringan internet, itu ada 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host jaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Itu yang pertama ada jaringan area lokal, sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Dan yang kedua ada internet. Itu yang pertama ada intranet. Itu merupakan menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Dan yang kedua ada extranet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Terima kasih, jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.